Ketika keris itu sudah dimasukkan ke dalam laci lagi, keesokan harinya, lagi-lagi di dalam laci itu terdapat uang dan nominalnya lebih banyak lagi gitu. Ada kalau 10 juta. Selamat datang di Mr. Manyun. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu nyempetin komentar dari setiap video-video yang ada di Mr. Manyun. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang memiliki pesugihan Om Nyang Jimbe. Penasaran? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Sang Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah setia menemani Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Seperti yang aku jelasin di awal tadi, kalau ada salah satu cerita, yaitu tentang seseorang yang memiliki pesugihan Om Nyang Jimbe. Om Nyang Jimbe itu adalah sebuah keris yang di kerisnya itu tertulis huruf Jawa gitu ya, yang kalau dibaca itu bunyinya Om Nyang Jimbe. Nah, kejadiannya itu kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu. Jadi ada seseorang yang bernama Ari. Waktu itu Ari masih berusia 25 tahun kalau nggak salah. Nah, jadi Ari ini adalah salah satu pemuda atau orang yang hobi sekali sama benda-benda pusaka. Bahkan dia itu juga banyak mengenal seorang dukun, salah satunya yang bernama Mbah Warso. Nah, jadi Ari ini senang sekali minta sama dukun itu kayak pelet, pengasihan, bahkan ilmu kekebalan tubuh gitu. Nah, pernah suatu ketika Ari ini main ke tempat Mbah Warso, kurang lebih sekitar jam 8 malam itu, di rumahnya Mbah Warso itu sudah ada tamu dari luar daerah gitu ya. Entah namanya siapa. Yang jelas obrolan tamu itu sama Mbah Warso itu tentang pesugihan. Nah, waktu itu Ari ini dengan beraninya tanya sama Mbah Warso tentang apa yang mereka obrolin gitu kan. Nah, waktu itu Mbah Warso bilang kalau, "Alah, kamu masih kecil, jangan main pesugihan," gitu kan. Nah, karena memang udah saling kenal gitu ya antara Ari dengan Mbah Warso, Ari ini ya dengan enaknya ngomong, "Gak apa-apa Mbah, aku pengen punya pesugihan," gitu loh. Nah, waktu itu si tamunya Mbah Warso itu bilang kalau ya udah nggak apa-apa, kamu dulu yang nyoba gitu. Nah, jadi Mbah Warso ini punya keris namanya itu Om Nyang Jimbe. Jadi keris itu katanya bisa diproses atau bisa diajak bekerja untuk dijadikan pesugihan. Nah, dengan seperti itu Ari penasaran, gimana sih Mbah caranya gitu kan. Nah, Mbah Warso ini ngejelasin semua tentang
cara untuk bisa mendatangkan uang dari atau lantaran si keris itu. Nah, waktu itu Mbah Warso ngambil baskom gitu ya, untuk mencoba membuktikan kalau keris itu asli nggak sih gitu kan. Nah, waktu itu kerisnya itu atau keris Omnyang Jimbe itu ditaruh di atas baskom. Kemudian di dalam baskom itu ditaruh beras 5 butir. Nah, kemudian baskom itu ditutup, kurang lebih ditunggu selama 10 menit gitu ya. Nah, waktu tutupnya itu dibuka, tiba-tiba yang tadinya berasnya itu ada 5 butir, di situ menjadi 7 butir gitu loh. Nah, menurut Mbah Warso, keris yang seperti ini yang bisa dijadikan pesugihan gitu loh. Nah, waktu itu Ari tanya, lah terus gimana proses kelanjutannya Mbah gitu. Semua orang atau semua dukun gak ada yang bisa proses ini menjadi pesugihan gitu. Yang jelas banyak mungkin ya yang punya keris seperti ini gitu. Jadi keris ini bisa diproses sama sosok jin gitu. Jadi di salah satu gunung ada sebuah pepunden gitu ya, yang di situ itu ada juru kunci namanya Mbah Darno. Nah, jadi Ari ini disuruh ke sana untuk menemui Mbah Darno itu. Nah, kemudian Mbah Darno itulah yang menjembatani kamu ketemu sama sosok jin itu gitu. Jadi yang bisa memproses itu adalah jin, bukan manusia. Nah, mendengar penjelasannya Mbah Warso itu, akhirnya Ari ini semakin percaya kalau keris itu bisa dijadikan pesugihan. Nah, singkat cerita, kurang lebih selang 3 hari, waktu itu hari Minggu, kurang lebih jam 8 pagi itu Ari ini berangkat untuk pergi ke tempat pepunden yang dimaksud Mbah Warso itu. Nah, kurang lebih perjalanannya ya sekitar 5 jam dari rumah Ari. Nah, waktu Ari sampai sana, dia itu ketemu sama kakek tua yang namanya Mbah Darno itu tadi. Nah, kemudian Ari ini menjelaskan tentang maksud kedatangannya ke situ itu mau apa gitu kan, sama Mbah Darno. Nah, akhirnya Mbah Darno itu menjelaskan tentang tata cara atau alur sampai kamu mendapatkan pesugihan atau mendapat uang dari pesugihan. Nah, waktu itu Mbah Darno bilang kalau proses itu gak harus hari ini Mas, kata Mbah Darno sama Ari. Lah terus kapan Mbah? Kamu pulang dulu, kamu harus nyari syarat untuk mendapatkan pesugihan. Lah terus syaratnya apa Mbah? Syaratnya banyak. Syaratnya itu dupa sebanyak 6, kemudian minyak misik, kemudian ada minyak Yavaron, kemudian bunga kantil, dan keris Omnyang Jimbe yang kamu miliki itu. Nah, akhirnya dengan sedikit kecewa ya, karena perjalanannya kan jauh gitu kan. Ya mau gimana lagi, akhirnya si Ari ini pulang lagi ke rumah dan mencari ugo rampe yang dimaksud atau yang diminta sama Mbah Darno itu, juru kunci yang ada di pepunden itu. Nah, singkat cerita, setelah Ari ini mendapat semua persyaratan itu, kemudian Ari pergi lagi ke pepunden itu, kemudian menyerahkan semua persyaratannya ke Mbah Darno. Waktu itu sekitar jam 10 malam, Ari ini disuruh bertapa di atas batu yang dikeramatkan ya di tempat itu. Nah, Ari disuruh bertapa selama semalam. Nah, ketika nanti Ari ini ketemu sama sosok jin yang katanya Mbah Darno itu jinnya warnanya hitam, matanya itu merah, akan tetapi matanya itu cuma satu. Nah,
nantinya ketika kamu membacakan suatu mantra yang dikasih dari Mbah Darno itu, Ari itu bisa komunikasi sama sosok jin itu. Nah, setelah itu Ari ini dikasih tulisan yang di situ adalah mantra gitu. Nah, tulisannya itu bahasa Jawa. Setelah itu Ari kurang lebih sekitar jam 11 malam, Ari itu melangsungkan proses pertapaan itu gitu, atau ritual itu. Nah, kemudian ketika Ari itu sudah memulai ya, Mbah Darno ini meninggalkan Ari atau meninggalkan tempat pepunden itu gitu. Nah, jadi Mbah Darno itu akan kembali lagi ke tempat itu kurang lebih ya sekitar habis subuh gitu. Nah, jadi di tempat itu Ari itu sendirian. Tapi karena memang dia sudah dari kecil itu berkecimpung di dunia gaib, ya mungkin dengan beraninya Ari melanjutkan pertapaan itu untuk mendapatkan pesugihan. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar jam 2 dini hari, Ari ini tiba-tiba dikejutkan sama sosok jin seperti yang dijelaskan Mbah Darno tadi. Nah, tiba-tiba Ari ini seakan-akan masuk ke dimensi lain dan ketemu sama sosok jin itu. Jadi jin itu bilang sama Ari kalau ya kerismu asli, itu keris Om Nyang Jimbe. Nanti aku proses biar khodam yang ada di keris itu bisa diajak bekerja dan menjadikan uang sehingga kamu menjadi kaya. Nah, mendengar penjelasan dari jin itu, Ari ini ngasih keris Om Nyang Jimbe kepada jin itu. Nah, selang beberapa menit gitu, jin itu komunikasi lagi sama khodam yang ada di dalam keris itu. Nah, kurang lebih sekitar 1 jam, jin itu bilang dan ngasihkan keris itu lagi sama Ari. Jin itu bilang kalau sudah, kamu pulang aja. Nanti keris ini ditaruh di salah satu tempat yang gak terkena cahaya matahari. Kemudian setiap malam Jumat, keris ini kamu kasih bunga kantil dan minyak yafaron. Jin itu bilang seperti itu. Akhirnya Ari ini sudah memegang kerisnya itu lagi, dan tiba-tiba Ari ini seakan-akan kayak kembali lagi ke dimensi manusia. Waktu itu Ari kayak kaget gitu ya. Jadi kayak perpindahan dari alam gaib ke alam manusia lagi gitu. Nah, setelah itu selang beberapa menit itu terdengar suara adzan. Nah, selang beberapa saat Mbah Darno ini datang menemui Ari. Gimana mas? Tanya Mbah Darno. Iya mbah, aku udah ketemu sama jin itu gitu. Nah, terus komunikasinya gimana? Katanya aku disuruh pulang dan disuruh menyimpan keris ini di tempat yang gelap yang gak kena sinar matahari, jawab Ari. Nah, yaudah, nanti kalau matahari udah terbit, kamu jalan pulang ke rumah untuk melanjutkan proses pesugihanmu. Nah, singkat cerita, setelah Ari ini pulang dari pepunden itu, akhirnya sesampainya di rumah, Ari itu menyimpan keris itu di dalam laci lemari yang ada di kamarnya. Nah, setelah itu Ari ini pergi ke rumah Mbah Warso. Nah, dia bilang kalau, Mbah, kerisnya aku pinjam dulu ya. Lah, kok dipinjam toh? Kan besok mau dipinjam tamunya Mbah yang kemarin gitu, bilang Mbah Warso. Lah, terus gimana Mbah? Wong prosesnya itu harus disimpan di tempat gelap dan yang nyimpan aku Mbah gitu. Oh, seperti itu tuh Ar. Jadi Mbah Warso sendiri juga belum tahu tentang proses atau ritual pesugihan itu. Nah, akhirnya Mbah Warso ini membuat perjanjian dengan Ari gitu kan. Jadi Mbah Warso ini minta sebagian harta yang dimiliki dari hasil pesugihan itu gitu. Jadi ketika nanti si Ari ini sukses ya
mendapat uang dadakan mungkin ya, dengan cara pesugihan Yang Jimbe itu, dan Mbah Warso ini minta jatah dari hasil pesugihannya itu. Nah, singkat cerita, akhirnya Mbah Warso ini mengizinkan keris itu ada di rumahnya Ari. Nah, kurang lebih berjalan sekitar 3 bulan, Ari ini setiap harinya dikejutkan dengan munculnya uang kertas dan nominalnya itu ratusan ribu. Jadi di samping keris yang ditaruh di laci itu, Ari itu setiap pagi ketika buka lacinya gitu kan, Ari itu melihat ada uang kertas yang nominalnya ratusan ribu semua. Dan hampir setiap hari itu jumlah uangnya itu ada kalau 3 juta. Nah, dengan seperti itu, akhirnya selama 3 bulan itu Ari ini sudah memiliki uang yang banyak gitu. Nah, kemudian nggak cuma itu yang diminta sama keris itu ketika sudah dijadikan pesugihan. Nah, kurang lebih setelah berjalan 5 bulan, Ari ini nggak dapat lagi uang yang dikeluarkan dari lacinya. Jadi yang biasanya setiap pagi itu mengeluarkan uang kurang lebih 3 juta, setelah 5 bulan itu, jadi Ari ini nggak menemukan uang sama sekali di dalam laci itu. Nah, akhirnya selang 3 hari setelah mulai nggak ada uang di laci itu, Ari ini pergi ke Mbah Warso menanyakan tentang hal itu. Mbah Warso, itu kok di laci udah nggak keluar uang lagi ya? Ada masalah apa ya? Gitu kan. Nah, akhirnya Mbah Warso ini juga bingung. Mbah Warso perlu komunikasi sama gaib yang ada di keris itu gitu. Nah, akhirnya diambillah keris itu malam-malam agar bawahnya itu nggak kena sinar matahari gitu ya. Keris itu dibawa ke rumah Mbah Warso. Nah, kemudian kurang lebih sekitar jam 10 malam Mbah Warso itu melakukan ritual yang tujuannya itu komunikasi sama gaib yang ada di keris itu. Nah, kurang lebih sekitar 15 menit atau 20 menit Mbah Warso itu berhasil komunikasi sama gaib itu. Jadi sosok gaib penunggu keris itu bilang kalau aku udah gak mau lagi ngasih kamu uang karena kamu gak ngasih aku tumbal. Nah, terus tumbalnya apa gitu kan? Tumbalnya adalah nyawa orang atau nyawa manusia gitu. Nah, waktu itu Mbah Warso sama Ari ini kaget mendengar permintaan gaib itu gitu kan. Nah, akan tapi karena sudah melihat uang yang setiap hari itu kurang lebih sekitar 3 juta, jadi Mbah Warso sama Ari ini punya keinginan lebih gitu loh, dan ingin mewujudkan tumbal sebagai sesembahan kepada penunggu keris itu. Nah, singkat cerita, Mbah Warso itu membuat cara untuk mencari tumbal. Nah, jadi ada ritual khusus yang dilakukan Mbah Warso. Ritual itu dilakukan selama 2 jam. Jadi Mbah Warso itu membuat semacam pocong yang bentuknya itu sejari. Jadi yang di dalam pocong itu terdapat jarum sebanyak 5 buah. Nah, nantinya benda itu dibuang di salah satu tempat. Ketika ada orang lain yang lewat di tempat itu, maka orang itu akan kayak terhipnotis atau apa ya istilahnya, dia itu bingung sehingga dia mengalami kecelakaan. Nah, waktu itu kurang lebih jam 1 dini hari gitu ya, Mbah Warso sama Ari itu pergi ke salah satu jembatan. Terus ya, sambil membaca mantra, Mbah Warso itu membuang benda yang sudah dibuat itu, kayak pocong itu ya, dibuat ke bawah jembatan itu. Nah, kurang lebih sekitar 1 minggu di tempat itu atau di jembatan itu ada kejadian kecelakaan tunggal dan korbannya langsung mati di tempat. Nah, setelah itu pagi harinya setelah terjadi kecelakaan di jembatan itu gitu ya, tiba-tiba
di dalam lacinya si Ari itu muncul lagi uang gitu loh. Dan sekarang nominalnya lebih banyak, ada kalau 5 juta. Nah, melihat yang seperti itu, Ari ini pergi menemui Mbah Warso untuk ngasih tahu kalau di dalam laci sudah ada uang lagi gitu. Dan kali ini lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin gitu. Nah, akhirnya mereka berdua, Ari sama Mbah Warso itu lambat laun menjadi kaya gitu loh, atau OKB, orang kaya baru gitu kan. Nah, kurang lebih dijalani sekitar 1 tahun, lagi-lagi keris itu nggak bisa mengeluarkan uang lagi. Jadi setiap pagi itu loh, kok nggak ada uang ya gitu loh. Jadi Ari bingung, waduh, pasti kerisnya minta tumbal lagi gitu. Nah, seketika itu Ari ini sama Mbah Warso melakukan ritual lagi untuk mencari tumbal gitu, dengan cara sama seperti tahun kemarin gitu. Setelah itu mereka kembali lagi ke tempat itu atau ke jembatan itu gitu, untuk membuang lagi jimat itu. Nah, setelah dibuangnya benda itu kurang lebih sekitar 2 hari, itu terjadi lagi kecelakaan. Dan kecelakaannya itu memakan korban 3 orang. Dan itu mati semua. Nah, kemudian ketika keris itu sudah dimasukkan ke dalam laci lagi, keesokan harinya lagi-lagi di dalam laci itu terdapat uang dan nominalnya lebih banyak lagi gitu. Ada kalau 10 juta. Jadi hampir setiap hari laci itu mengeluarkan uang sebanyak 10 juta. Nah, dengan adanya seperti itu, akhirnya Ari sama Mbah Warso ini semakin kaya gitu kan, karena mendapat uang segitu banyaknya. Nah, akan tetapi ada kejanggalan sama tetangga-tetangga yang lain di daerahnya Mbah Warso dan Ari ini gitu. Karena mana mungkin orang yang nggak bekerja bisa menjadi kaya seperti itu gitu. Apalagi Warso itu seorang dukun, mungkin dia pakai pesugihan gitu kan. Nah, jadi jelas banget perubahan kehidupannya Mbah Warso sama Ari. Sehingga Warso sama Ari ini dicurigai tetangga-tetangga yang lain kalau mereka pasti memiliki pesugihan gitu. Nah, pernah suatu ketika di tahun yang ketiga, ketika Ari sama Warso ini pergi ke jembatan itu untuk mencari tumbal atau membuang benda yang dibikin itu, pernah ada yang membuntuti mereka. Nah, jadi ada sebagian warga yang sudah melihat atau mengetahui Warso sama Ari ini melakukan tindakan yang seakan-akan membuang sebuah benda yang warnanya itu putih. Nah, setelah Ari sama Warso itu di tahun yang ketiga, setelah buang benda itu, ketika dia pulang gitu kan, akhirnya sebagian orang yang ada di kampungnya itu yang membuntuti mereka itu tadi ya, dia itu langsung mencari benda apa sih yang dibuang mereka gitu kan. Nah, akhirnya kurang lebih sekitar 10 menit gitu, benda itu ketemu sama salah satu warga gitu. Nah, akhirnya benda itu dibuka, yang ternyata memang isinya jarum sebanyak 5 biji. Nah, akhirnya dengan seperti itu benda itu dibawa ke salah satu tempat yang itu adalah kiai, dan benda itu seakan-akan kayak dinetralkan sama kiai itu, yang katanya benda ini sudah tidak bisa lagi mencari tumbal gitu. Karena benda itu adalah benda yang di dalamnya itu ada sosok jin, jumlahnya ada 10, yang sering mengganggu manusia atau orang yang lewat di daerah tempat pembuangan benda ini gitu. Nah, dengan seperti itu akhirnya Mbah Warso sama Ari gak bisa ngasih sesembahan atau tumbal kepada goib penunggu keris Om Nyang Jimbe itu. Nah, karena mungkin pesugihan itu sudah dijalani selama 3 tahun, akhirnya gak sampai di situ. Ketika si Ari dan Warso itu belum ngasih tumbal atau belum ngasih sesembahan kepada kerisnya itu.
Dan akhirnya penunggu keris itu ingin memangsa Ari gitu. Karena pemilik atau pelaku pesugihannya itu Ari, bukan Mbah Warso gitu. Nah, singkat cerita, tiba-tiba Ari ini merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Nah, hampir setiap malam juga Ari ini ditemui di mimpinya gitu ya. Ditemui sama sosok gaib penunggu keris itu. Nah, di mimpinya Ari itu, dia itu mendapat bisikan, kalau kamu nggak bisa ngasih tumbal, maka kamu yang akan mati. Saking takutnya gitu kan atas mimpi itu. Akhirnya malam itu juga dia terbangun dari tidurnya, dan seketika itu Ari itu pergi ke Mbah Warso untuk menceritakan tentang mimpinya itu. Nah, akhirnya Mbah Warso itu mikir, loh, padahal udah dikasih syarat untuk nyari tumbal ya, kok nggak ada kecelakaan gitu, gimana Ar gitu. Nah, mereka berdua akhirnya rundingan atau berembuk gitu ya, dan Mbah Warso itu melakukan ritual lagi untuk membuat semacam pocong yang seperti biasanya itu gitu. Dan kali ini benda itu dibuang di salah satu jembatan yang lain. Nah, karena memang gerak-gerik Warso sama Ari ini sudah sering dicurigai dan dibuntuti sama warga. Nah, dan ketika mereka berdua itu pergi malam-malam, ya warga yang melihat mereka itu ya langsung membuntuti gitu loh. Lagi-lagi aktivitas mereka diketahui sama sebagian warga, yang setelah itu mereka itu mencari apa yang dibuang Ari sama Mbah Warso. Nah, dengan seperti itu, benda itu ditemukan lagi sama salah satu warga, dan benda yang semacam pocong itu akhirnya dikasihkan lagi ke seorang kiai yang dulunya pernah menetralisir benda yang seperti itu. Akhirnya singkat cerita, Ari sama Warso ini nggak mendengar ada orang kecelakaan di tempat itu. Nah, akhirnya Ari, rasa sakit yang ada di kepalanya itu semakin menjadi gitu. Bahkan Ari ini nggak bisa jalan karena saking sakitnya. Nah, kurang lebih sekitar jam 10 malam, akhirnya Ari ini seakan-akan setengah sadar melihat sosok gaib penunggu keris itu. Nah, jadi sosok itu seakan-akan kayak mau memakan gitu ya, memakan si Ari gitu. Karena Ari ini nggak bisa ngasih sesembahan atau tumbal gitu ya sama si penunggu keris itu. Nah, mungkin dengan marahnya si penunggu keris itu, akhirnya malam itu juga Ari itu dijadikan tumbal. Nah, keesokan harinya semua warga itu ngurus jenazah atau jasad Ari ini gitu, untuk dikuburkan gitu. Nah, waktu itu Mbah Warso juga datang. Nah, ketika Mbah Warso itu mau mengambil keris yang ada di dalam laci, tiba-tiba ada salah satu orang yang melihat gerak-gerik Mbah Warso itu gitu loh. Dan waktu itu orang yang melihat itu langsung teriakin Mbah Warso, "Hei Warso, kamu lagi ngapain?" gitu loh. "Itu apa?" gitu. Nah, saking gugupnya akhirnya keris itu jatuh ke lantai. Nah, kemudian semua warga mengetahui tentang keris itu atau keris Om Yang Jimbe itu. Nah, akhirnya Warso ini diinterogasi sama warga yang ada di situ ketika proses mau dilakukan pemakaman jasadnya Ari ini ya. Nah, jadi Mbah Warso ini menceritakan semua tentang apa yang dilakukan Ari sama Warso selama ini gitu. Selama hampir 3 tahun. Nah, setelah mendapat penjelasan dari Mbah Warso, akhirnya warga ini marah gitu ya, kesel sama apa yang dilakukan Warso sama Ari. Setelah itu keris itu dipotong-potong sama seorang kiai yang tujuannya untuk biar keris ini nggak ada penunggunya gitu loh, dan kerisnya itu tidak bisa dijadikan pesugihan. Nah, waktu itu dibantu sama warga-warga yang lain untuk memotong keris itu gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku ceritain untuk kisah orang yang memiliki pesugihan Om Yang Jimbe. Nah, banyak sekali orang yang salah memahami tentang keris Om Yang Jimbe gitu kan.
Sebenarnya keris itu ada gunanya selain dibuat pesugihan gitu. Dan bahkan ada orang yang selalu sibuk dengan keris itu, kalau keris itu bisa dijadikan pesugihan. Akan tetapi banyak orang yang nggak mengetahui tentang cara melakukan pesugihan itu gitu, dengan menggunakan keris Om Yang Jimbe itu. Nah, di sini aku bukan mengajari untuk melakukan hal itu, akan tetapi biar kita semua sadar kalau semua itu ada efek negatifnya gitu terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain gitu. Nah, semoga ini bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Nantikan video misteri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.